Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah. Kita coba menafsirkan surat yang Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta. Dulu alladzi biyadihil mulk. Dulu Allah menyebutkan maha suci Allah, sifatnya kekuasaannya di tangannya. Kekuasaan ada di tangannya. Kemudian dilanjutkan maha suci Allah alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Dua ayat ini menceritakan, pertama Allah menyebutkan kekuasaannya, sekarang Allah menyebutkan bahwa Dia yang menciptakan mati dan kehidupan. Mari kita coba lihat tafsir yang agak kompleks sedikit, tafsir Al-Qurtubi. Menurut tafsir Al-Qurtubi, fihi mas'alatani. Di dalam ayat alladzi khalaqal hayata dan seterusnya itu, menurut Qurtubi ada 2 masalah besar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, firman Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan. Makna ayat ini adalah khalaqakum, Allah menciptakan kamu, lil maut, untuk kematian, wal hayah, dan untuk kehidupan. Jadi dimulai dulu kematian lalu kehidupan. Yakni lil maut fit dunya, yaitu maknanya lil maut, untuk kematian hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi Allah menciptakan kematian hidup di dunia, kemudian nanti akan hidup lagi di akhirat. Jadi itu menurut Al-Qurtubi. Wa qaddamal mauta 'alal hayah. Allah mendahulukan kata maut, mati dulu baru hidup. Kenapa? Apa alasannya? Nah, di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan li'annal mauta ilal qahri akrab. Sungguhnya waktu kematian itu lebih dekat. Nah, itu makanya didahulukan kematian. Masa-masa kematian itu lebih dekat. Kama qaddamal banat, seperti mana Allah mendahulukan banat alal banin. Allah mendahulukan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki. Faqala yahabu liman yasha, di dalam surat surat ke-16 ya, juz 16, surat ke-47. Allah memberi kepada orang yang dikehendaki , inathan, perempuan ya, wakila,
Ada juga pendapat yang mengatakan qaddamahu li'annahu aqdam. Allah mendahulukan kata maut li'annahu aqdam. Karena dia lebih dahulu. Memang kita mulainya dulu dari kematian, dari tidak ada. Makanya disebut mati dulu, dari tidak ada dulu kita. Tidak ada itu kan mati namanya, tidak ada ya. Li'annal asya' fil ibtida' kanat fi hukmil maut. Nah ini. Sesuatu permulaan adalah pada hukum kematian. Seperti nutfah, air mani, turab, tanah dan sebagainya itu adalah kematian. Wa qala Qatadah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha ta'ala adzalla bani Adam bil maut wa ja'ala ad-dunya darah haya thumma darah maut wa ja'ala al-akhirah darah jaza thumma darah baqa. Ini hadis-hadis. Sungguhnya Allah Ta'ala menghinakan Bani Adam dengan kematian. Menunduk, azalla, menghina, merendahkan. Azalla ya. Ya, merendahkan manusia dengan kematian. Lalu dijadikan dunia sebagai kampung kehidupan, darah hayah. Kemudian dia menjadikan darah maut, kampung kematian. Lalu menjadikan yang terakhir kampung pembalasan. Kemudian kampung kekekalan. Dari Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula thalathun, kalaulah tidak karena 3 hal, ma ta'ab nu Adam ra'sahul ma ta'u ibnu Adam, maka tidaklah akan tak tahu ini, saya kurang tahu ini, nanti dicari. Yang jelas maknanya nanti adalah bahwa di dalam kehidupan manusia itu akan diberikan fakir, sakit dan kematian. Wa innahu ma'a dzalik lau thaba, dan ini juga bersamaan kalau dia mendapat pahala. Jadi ada 2 persoalan. Yang pertama persoalan Allah menciptakan hidup dan mati. Jadi hidup dan mati. Ini mengisyaratkan bahwa Allah memberikan kepada manusia hidup dan mati. Ada masalah yang kedua adalah ats-tsaniyah al-maut wal haya qaddama al-maut, ya. Masalah kedua adalah maut dan mati dan hidup, mendahulukan mati atas hidup. Li'anna aqwan nas da'iyan ilal amal man nasaba mautahu baina ainaihi faquddima li'annahu fima yarji'u ilal garad al-masuk lahul aya ahammu. Kira-kira artinya begini, sesungguhnya manusia terkuat yang mengajak untuk beramal, sekuat-kuat manusia mengajak kepada amal, orang yang mendapatkan bahagian kematiannya antara 2 matanya. Fakuddima didahulukan karena fima, pada kembalinya tujuan
yang diberikan baginya itu ayat ahammu. Itu menunjukkan lebih penting. Jadi mendahulukan mati itu daripada hidup menunjukkan bahwa al-maut itu yang lebih penting. Ahammu. Ini adalah ungkapan Kasyaf juga. Ada juga ungkapan Khatib Asy-Syarini ya di dalam tafsirnya. Apa katanya? Wakila inna ma qadamul maut alal hayat. Didahulukan maut daripada hidup li'anna man nasabal maut, orang yang mendapati kematian, mengangkat kematian antara dua matanya adalah sebaik-baik seruan kepada amal. Berkata juga para ulama, al-maut laisa bi'adam mahdin wala fana'i sirfin wa innama huwa inqita' ta'alluqur ruh bil badan wal mufaraqatu wa khailulah bainahuma tabaddulu halin wantikalun min darin ila dar wal hayah akasu kadzalik. Ini penjelasan tentang maut ya, panjang dalam tafsir Al-Qurtubi. Kalau kita menjelaskan ini cukup luar biasa pembahasannya ada dalam tafsir Al-Qurtubi tentang pendahuluan maut dan mati. Untuk lebih kita coba bacakan tafsir yang agak lebih kontekstual di Indonesia, tafsir Kemenak ya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Tuhan yang memegang kekuasaan kerajaan dunia dan kerajaan akhirat serta menguasai segala sesuatunya itu adalah Tuhan juga yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi terkait dengan ayat 1 itu ya. Hanya dialah yang menentukan saat kematian setiap makhluk. Jika saat kematian itu telah tiba, tidak ada suatu apapun yang dapat mempercepat atau memperlambatnya barang sekejap pun. Demikian pula keadaan makhluk yang akan mati, tidak ada suatu apapun yang dapat mengubahnya dari yang telah ditentukannya. Allah berfirman, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafikun ayat 11. Tidak seorang pun manusia atau makhluk hidup lain yang dapat menghindarkan diri dari kematian yang telah ditetapkan Allah. Sebagaimana firman-Nya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. An-Nisa ayat 78. Demikian pula dinyatakan bahwa Allah yang menciptakan kehidupan. Maka maksudnya ialah bahwa dialah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup yang ada di alam ini. Dialah yang menyediakan segala kebutuhan hidupnya. Dan dia pula yang memberikan kemungkinan kelangsungan jenis makhluk itu. Ini agak beda pandangan Al-Qurtubi dengan tafsir Kemenak. Kalau Al-Qurtubi, ayat yang dimaksud dalam ayat itu adalah kehidupan sesudah kematian. Tapi kalau di sini lebih kepada kehidupan di dunia ini ya. Tapi tidak bertentangan, bisa saja kedua-duanya maknanya. Bisa hidup di dunia ini, bisa juga hidup di akhirat nanti. Dalam pada itu Allah pun menentukan sampai kapan kelangsungan hidup suatu makhluk. Sehingga bila waktu ditentukannya itu telah berakhir, musnahlah jenis makhluk itu. Sebagaimana yang dialami oleh jenis-jenis hewan purba. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang beriman dan beramal saleh dan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa pula yang mengingkarinya. Dari atas dapat dipahami bahwa dengan menciptakan kehidupan itu, Allah memberi kesempatan yang sangat luas kepada manusia untuk memilih mana yang baik menurut dirinya. Jadi Allah menguji kita ya, hidup dan mati itu ujian bagi kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang hidup, yang mati itu adalah ujian dari Allah.
Jangan kita menganggap ujian itu hanya kematian. Kehidupan ini juga adalah ujian dari Allah, ya. Apakah ia akan mengikuti hawa nafsunya atau ia akan mengikuti petunjuk hukum dan ketentuan Allah? Seandainya manusia ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti, maka azab itu pada hakikatnya ditimpakan atas kehendak diri mereka sendiri. Nah, kira-kira begitu ya. Berdasar kalau dibaca ini panjang juga ini. Yang jelas Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kita. Karena ini ujian, hidup dan kematian ini bukan anugerah ini. Bukan anugerah atau apa namanya, tapi sifatnya ujian. Maka oleh sebab itu kita harus tabah dalam hidup ini. Nah, ujian hidup ini, dengan ketabahan kita dalam hidup, maka jika perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka janganlah sekali-kali melaksanakannya. Nah, pada akhirnya Allah menegaskan bahwa Dia Maha Perkasa, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalangi kehendaknya. Ini menunjukkan keperkasaan Allah. Ini surat masih terkait dengan surat Al-Mulk, surat kekuasaan. Pada ayat ini Allah menyebut secara bergandengan dua macam di antara sifatnya, yaitu sifat Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Satu sisi Allah menunjukkan kemaha perkasaannya, tapi di sisi lain Allah Maha Pengampun. Seakan-akan kedua sifat ini adalah sifat yang berlawanan. Sifat Maha Perkasa memberi pengertian, memberi kabar yang menakut-nakuti, sedangkan sifat Maha Pengampun memberi pengertian adanya harapan bagi setiap yang mengerjakan perbuatan dosa jika ia bertobat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak berhak disembah, bahwa Allah yang berhak disembah itu benar-benar dapat memaksakan kehendaknya kepada siapa pun. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Inilah kepasrahan kita, itu munculnya dari bahwa kita tahu Allah itu maha berkuasa. Allah kulli syai'in qadir. Dia berkehendak, berkuasa melakukan apa saja yang dikehendaki. Apa saja. Jadi disitulah kita perlu menyerahkan diri kepada Allah. Jadi di satu sisi Allah itu maha pengasih, maha perkasa, tapi di sisi lain Allah juga maha pengampun. Maka ada harapan hidup kita. Dengan keperkasaan Allah kita berserah diri, dengan pengampunan Allah kita introspeksi diri, ya. Firman Allah lainnya yang menyebut secara bergandengan adalah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Demikian tafsir surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal hayata, Allah yang menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Tapi ingat, wahwal azizul ghafur, Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ingat, beramallah sebaik mungkin. Di sini amal yang dituntut itu amal terbaik. Ini ada juga pendapat yang mengatakan bahwa amal terbaik itu sesuai dengan kondisi kita, ya. Apa kondisi kita? Kalau kita seorang guru, ya mengajarlah dengan baik, itu berarti beramal yang terbaik. Lalu kalau seorang siswa dia belajar dengan baik, maka itu amal yang terbaik sebagai siswa. Itulah yang perlu dilakukan, membaca Al-Quran dan sebagainya sesuai kemampuan kita. Demikian, terima kasih. Insyaallah di waktu yang lain kita akan bahas tafsir surat Al-Mulk ayat 3, ya, allati khalaqas sab'a. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.